Ketika notaris membuka amplop wasiat ayahnya di ruang tamu rumah besar itu, tubuh Andi membeku seolah dunia berhenti berputar. Syarat yang tercantum di dalamnya begitu kejam dan tak terduga. Dia harus menikah dengan seorang wanita dan memberikan keturunan laki-laki dalam waktu 18 bulan, atau seluruh kekayaan keluarga Wijaya yang mencakup perusahaan properti, rumah-rumah mewah, dan tanah di Jakarta akan disumbangkan ke Yayasan Amal Tanpa Ampun. Udara di ruangan itu terasa berat, seperti beban yang menindih dada Andi, sementara ibunya Sinta menangis pelan di kursi kayu jati, kakak perempuannya Maya memegang tangan ibu dengan wajah pucat, dan sepupunya yang selalu iri, Budi, tersenyum tipis seolah sudah menang. Andi, pria berusia 28 tahun dengan rambut hitam rapi dan mata tajam khas orang Jakarta, merasa jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin ayah yang selama ini dia kagumi, Hadi Wijaya, seorang pengusaha sukses yang tegas tapi penyayang, bisa menjebaknya seperti ini? Andi ingat betapa bangganya ayah dulu saat dia lulus dari universitas di Jakarta dan mulai bekerja di perusahaan keluarga. Tapi ayah tak pernah tahu rahasia yang Andi simpan rapat-rapat sejak 5 tahun lalu. Rahasia itu bernama Rian, pria berusia 30 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Kemang. Mereka bertemu pertama kali di sebuah kai kecil saat Andi sedang mencari ketenangan setelah pertengkaran dengan ayah soal masa depan perusahaan. Rian dengan senyumnya yang hangat dan mata coklatnya yang penuh pengertian, langsung membuat Andi merasa dilihat bukan sebagai pewaris kekayaan, tapi sebagai dirinya sendiri. Malam itu, di bawah lampu redup kai, mereka berbicara berjam-jam tentang mimpi, tentang tekanan hidup di Indonesia yang konservatif, dan tentang rasa takut yang sama. Takut dicap berbeda di tengah masyarakat yang masih memandang cinta sesama jenis sebagai dosa. Kini, di ruang tamu yang penuh kenangan itu, Andi merasakan air mata panas menggenang di pelupuk matanya. Dia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Rian yang selalu menenangkannya saat malam-malam gelisah. Andi, kamu harus kuat, bisik Maya pelan, tapi Andi tahu kakaknya tak paham betapa dalam luka ini. Notaris melanjutkan membaca, suaranya datar tapi menusuk, ini adalah keinginan terakhir Pak Hadi, demi kelangsungan nama keluarga. Andi mengepalkan tangan hingga kuku menusuk telapak. Bagaimana dia bisa menikah dengan wanita, membangun keluarga palsu, sementara hatinya sudah sepenuhnya milik Rian. Tekanan di dada semakin berat, seperti rantai tak terlihat yang menariknya ke jurang. Malam itu, setelah semua orang pulang, Andi duduk sendirian di teras belakang, angin malam Jakarta yang lembab membawa aroma tanah basah setelah hujan. Dia mengeluarkan ponsel, menatap Rian yang tersenyum di layar. Aku tak tahu harus bagaimana, Ri, gumamnya pelan, suaranya pecah. Rian membalas pesan segera, datanglah ke apartemenku. Kita bicara. Andi bangkit, hatinya bergejolak antara cinta yang tulus dan kewajiban yang menghancurkan. Perjalanan malam itu ke apartemen Rian di kawasan Senopati terasa seperti langkah menuju takdir yang tak bisa dihindari. Di apartemen kecil itu, Rian menyambutnya dengan pelukan hangat, aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruangan. Ceritakan semuanya, kata Rian lembut, tangannya mengusap punggung Andi. Andi menceritakan wasiat itu, suaranya bergetar. Rian mendengarkan tanpa menyela, matanya penuh kepedihan yang dia coba sembunyikan. Kamu tahu aku tak pernah memaksa, Andi. Tapi 5 tahun ini, aku lelah bersembunyi. Kata-kata itu seperti pisau, tapi Andi tahu Rian benar. Mereka duduk di sofa usang, tangan saling genggam, dan Andi merasa untuk pertama kalinya, dunia luar yang kejam mulai merayap masuk ke dunia kecil mereka. Malam itu, Andi pulang dengan hati yang lebih berat, tapi tekad mulai tumbuh di dalamnya. Besok pagi, keluarga akan mulai menekan dan dia harus memutuskan warisan atau kebenaran dirinya. Pagi berikutnya, sinar matahari Jakarta yang terik menyusup melalui jendela kantor perusahaan keluarga di Sudirman. Andi duduk di kursi ayahnya yang kini kosong, dokumen-dokumen warisan tersebar di meja kayu mahoni.
Ibu Sinta masuk dengan langkah pelan, matanya masih sembab. Andi, nak, ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu tahu, di Indonesia ini, nama keluarga harus dilanjutkan. Ada anak perempuan dari keluarga teman ayah, cantik dan berpendidikan. Coba temui dia minggu depan. Suara ibu penuh harap, tapi Andi merasakan dadanya sesak. Bu, aku tak bisa, jawabnya pelan, tapi ibu hanya menggeleng. Kamu harus, Andi. Ini bukan pilihan. Andi keluar dari kantor dengan pikiran kacau, mengemudi ke sebuah taman kecil di kawasan Menteng tempat dia dan Rian sering bertemu diam-diam. Rian sudah menunggu di bangku kayu, mengenakan kaos sederhana yang membuatnya terlihat begitu biasa tapi begitu berharga bagi Andi. Aku tak bisa bohong terus, Ri. Wasiat itu seperti bom. Kalau aku tolak, semuanya hilang. Perusahaan, rumah, bahkan pekerjaan karyawan yang bergantung padaku. Rian menatapnya lama, matanya penuh cinta tapi juga kelelahan. 5 tahun kita sembunyikan, Andi. Aku tak pernah minta kamu tinggalkan keluarga, tapi sekarang kamu harus pilih. Aku atau harta itu. Kata-kata Rian menusuk dalam, membuat Andi teringat malam-malam saat mereka berbagi cerita tentang mimpi masa depan, rumah kecil di pinggir kota, perjalanan ke Bali tanpa takut dilihat orang. Tapi di Indonesia, di mana masih dianggap tabu, mimpi itu terasa jauh. Mereka berjalan pelan di taman, tangan tak berani bersentuhan, hanya tatapan yang berbicara. Andi menceritakan tekanan ibu, sepupu Budi yang sudah mulai mengintai peluang warisan. Budi bilang kalau aku gagal, dia siap ambil alih. Dia tak tahu aku gay, tapi dia curiga aku tak normal. Rian tersenyum pahit. Kamu normal, Andi. Cinta kita normal. Tapi masyarakat yang tak mau mengerti. Malam itu, Andi pulang ke rumah besar yang kini terasa dingin. Dia duduk di kamar lamanya, mengingat masa kecil saat ayah mengajarinya mengelola bisnis dengan tangan besi tapi hati lembut. Ayah, kenapa kamu lakukan ini padaku? Gumamnya pada otot ayah di dinding. Air mata jatuh tanpa suara. Keesokan harinya, Andi mencoba memenuhi syarat. Dia bertemu dengan gadis yang dijodohkan, seorang wanita bernama Lina di sebuah restoran mewah. Percakapan terasa dipaksakan, senyum Andi palsu. Lina baik, tapi hati Andi tak bergetar. Pulang malam, dia menelepon Rian. Aku tak tahan, Ri. Aku merasa seperti pengkhianat. Rian diam sejenak. Kalau begitu, jangan paksa diri. Aku di sini selalu. Suara Rian menenangkan, tapi Andi tahu, retak mulai muncul di hubungan mereka. Tekanan semakin berat saat Budi menelepon, suaranya penuh sindiran. Kamu baik-baik saja, Andi. Jangan sampai warisan hilang karena alasan pribadi. Andi merasa dunia mengepungnya. Di dalam hatinya, badai emosi bergolak, cinta pada Rian yang murni, tanggung jawab pada keluarga, dan ketakutan akan penolakan masyarakat. Malam itu, dia menangis sendirian, tubuhnya gemetar. Apakah dia cukup kuat untuk memilih? Minggu demi minggu berlalu, tekanan keluarga semakin mencekik. Ibu Sinta mengatur pertemuan dengan Lina lagi, kali ini di rumah. Maya, kakak Andi, mencoba bicara dari hati. Aku tahu kamu berubah sejak ayah meninggal, Andi. Ada yang kamu sembunyikan. Andi hampir mengaku, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, mencerminkan kekacauan di hatinya. Dia kabur ke apartemen Rian, di mana pelukan Rian adalah satu-satunya tempat aman. Aku hampir bilang ke Maya, katanya sambil bersandar di dada Rian. Tapi aku takut, Ri. Takut mereka benci aku. Rian mengusap rambutnya lembut. Cinta tak boleh disembunyikan selamanya. Aku juga takut, tapi aku pilih kamu setiap hari. Konflik memuncak saat Budi hampir menemukan rahasia. Di pesta keluarga, Budi melihat Andi menerima pesan dari Rian dan tersenyum aneh.
Siapa yang bikin kamu bahagia begitu, Andi? Bukan Lina kan, sindirnya. Andi merasa darahnya dingin. Malam itu, dia bertengkar hebat dengan Rian lewat telepon. Kamu tak mengerti tekananku. Warisan ini bukan cuma uang, ini masa depan keluarga, teriak Andi. Rian balas dingin dan aku. Aku bukan masa depanmu. Panggilan terputus, meninggalkan Andi dalam keheningan yang menyakitkan. Dia duduk di balkon, angin malam membawa bau asap kendaraan. Hatinya hancur, tapi di kedalaman itu benih pemberontakan mulai tumbuh. Sahabat perempuannya, Sari, yang tahu rahasia sejak lama, datang mengunjungi. Andi, kamu harus jujur pada diri sendiri. Warisan tak akan bahagiakan kamu kalau kamu mati perlahan di dalam. Kata-kata Sari seperti cahaya di kegelapan. Andi mulai merenung, mengingat momen-momen kecil dengan Rian, tawa mereka di pantai saat liburan rahasia ke Bali tahun lalu, tangan yang saling genggam di bawah meja. Tekanan internal semakin kuat, membuat Andi tak bisa tidur. Dia pergi ke masjid dekat rumah, bukan untuk sholat biasa, tapi mencari jawaban. Tapi Tuhan seolah diam pulang, dia memutuskan, besok dia akan ke Surabaya menemui Rian yang sedang dinas di sana. Perjalanan kereta itu penuh pikiran, hati Andi berdegup antara harap dan takut. Di stasiun Surabaya, Rian menunggu dengan mata merah. Mereka berpelukan lama, tanpa kata. Makan aku, bisik Andi. Malam itu, di hotel kecil, mereka bicara hingga subuh, hati mereka terbuka lebar. Andi merasa lebih kuat, tapi badai keluarga baru saja dimulai. Di Surabaya, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, Andi dan Rian menghabiskan hari-hari yang seperti mimpi. Mereka berjalan di tepi sungai, berbagi es kelapa muda, dan bicara tentang masa depan yang tak pasti. Kalau aku tolak warisan, kita bisa mulai dari nol, kata Andi, suaranya penuh harap. Rian tersenyum, tapi matanya sedih. Aku tak mau kamu menyesal nanti, Andi. Keluargamu adalah segalanya bagimu. Kata-kata itu membuat Andi ragu lagi, tapi pelukan Rian di malam hari menghapus keraguan. Mereka tak perlu kata-kata mewah, kehadiran satu sama lain sudah cukup. Tapi telepon dari ibu datang, suaranya gemetar. Andi, pulang sekarang. Budi bilang kamu punya rahasia besar. Apa benar? Andi membeku. Nanti, Bu. Aku pulang besok. Pulang ke Jakarta terasa seperti kembali ke neraka. Keluarga besar berkumpul di rumah, Budi sudah menyebarkan kecurigaan. Maya mendekati Andi di dapur. Katakan yang sebenarnya, adikku. Aku tak akan benci. Andi hampir mengaku, tapi air mata ibu menghentikannya. Malam itu, dia menelepon Rian lagi, suaranya pecah. Mereka curiga, Ri. Aku tak tahu harus apa. Rian diam lama. Mungkin saatnya kamu pilih, Andi. Aku tak bisa terus begini. Kata putus itu membuat Andi menangis sendirian di kamar. Dia mengingat semua pengorbanan Rian, menyembunyikan hubungan, menahan cemburu saat Andi bertemu Lina, selalu ada saat Andi butuh. Cinta mereka bukan mainan, itu nyata, dalam, dan sekarang terancam. Pagi harinya, Andi pergi ke kantor, tapi pikirannya tak tenang. Dia melihat karyawan yang bergantung padanya, rumah-rumah yang dibangun ayah dengan keringat. Apakah aku egois kalau pilih Rian, gumamnya pada cermin. Tapi di hati, jawaban sudah ada. Malam itu, Budi datang berkunjung, senyumnya licik. Aku tahu rahasiamu, Andi. Pria itu. Rian. Kalau kamu tak menikah, aku yang ambil alih. Pikirkan baik-baik. Ancaman itu seperti tamparan. Andi merasa dunia runtuh, tapi justru membuat tekadnya membara. Dia mengirim pesan ke Rian, aku pilih kamu. Selamanya. Balasan Rian singkat tapi hangat, aku tunggu di Bali minggu depan. Kita bicara langsung. Andi tersenyum pertama kalinya setelah lama. Perjalanan ke Bali sudah direncanakan, tapi sebelum itu pertemuan keluarga besar menanti.
Drama semakin mendekat dan Andi tahu tak ada jalan kembali. Ruang rapat keluarga besar di rumah mewah itu penuh ketegangan. Semua kerabat berkumpul, Ibu Sinta duduk di kepala meja dengan wajah tegang, Budi tersenyum penuh kemenangan. Andi berdiri di depan, tangannya berkeringat. Aku tak bisa memenuhi syarat ayah, katanya tegas, suaranya bergema. Bisik-bisik langsung menyebar. Kenapa Andi? Lina sudah siap, seru salah seorang bibi. Andi menarik napas dalam. Karena aku mencintai seorang pria. Namanya Rian. Sudah 5 tahun. Kata-kata itu keluar seperti ledakan bom. Ruangan hening sesaat, lalu meledak. Ibu Sinta pingsan di kursi, Maya menangis, Budi tertawa sinis. Aku tahu. Dasar tidak normal, teriaknya. Andi berdiri tegar, meski hatinya hancur melihat air mata ibu. Ini bukan pilihan, Bu. Ini siapa aku sebenarnya. Reaksi keluarga seperti badai. Bibi-bibi berbisik tentang malu, paman-paman menggeleng kecewa. Budi langsung mengklaim warisan. Kamu sudah hancurkan nama keluarga, katanya. Andi merasa dunia berputar, tapi di tengah kekacauan, Maya mendekat dan memeluknya. Aku tahu, Andi. Aku selalu curiga. Kamu berani. Dukungan itu kecil, tapi cukup. Malam itu, Andi kabur ke bandara, terbang ke Bali menemui Rian. Di pantai Kuta yang berangin, Rian menunggu dengan pelukan hangat. Kamu lakukan itu, bisik Rian, air mata mereka bercampur. Mereka berjalan di pasir, ombak berbisik cerita lama. Andi menceritakan segalanya, tangis ibu, amarah Budi, dukungan Maya. Aku kehilangan semuanya, Ri. Tapi aku dapat diriku sendiri. Rian memeluk lebih erat. Kamu tak kehilangan aku. Di Bali, mereka menghabiskan hari-hari sederhana, makan di warung pinggir pantai, berbincang hingga larut. Andi merasakan kedamaian yang lama hilang. Tapi telepon dari Maya datang, Bu mulai sakit, Andi. Dia tanya tentangmu. Andi merasa bersalah, tapi Rian mengingatkan, kamu sudah berkorban banyak. Sekarang giliran mereka paham. Konflik internal masih ada, tapi Andi mulai tumbuh. Dia tak lagi takut, tak lagi bersembunyi. Kembali ke Jakarta sebentar untuk urusan hukum, dia bertemu ibu di rumah sakit. Bu, makan aku, katanya. Ibu memandangnya lama, lalu memeluk pelan. Aku tak mengerti, Andi. Tapi kamu anakku. Itu bukan penerimaan penuh, tapi awal. Budi mengambil warisan, tapi Andi tak peduli lagi. Dia bebas. Setelah semua badai, Andi dan Rian memulai hidup baru di sebuah apartemen kecil di pinggir Jakarta. Andi bekerja sebagai konsultan independen, Rian tetap di agensinya. Uang tak lagi melimpah, tapi senyum mereka setiap pagi lebih berharga. Keluarga perlahan mulai melunak, Maya sering berkunjung, ibu mengirim makanan diam-diam, Budi menguasai perusahaan, tapi bisnis mulai goyah tanpa isi Andi. Andi tersenyum pahit saat mendengar itu. Kekayaan tak jamin bahagia, katanya pada Rian suatu malam di balkon sambil menatap lampu kota. Rian mengangguk, tangannya di bahu Andi. Kamu sudah dewasa, Andi. Kamu pilih cinta dan itu membuatmu kuat. Perjalanan mereka tak sempurna, ada malam Andi merindukan rumah besar, ada saat Rian ragu karena tekanan sosial. Tapi mereka saling pegang tangan belajar dari setiap luka. Di Bali lagi, saat liburan kecil, mereka berdiri di pantai yang sama, ombak menyapu kaki. Terima kasih sudah pilih aku, bisik Rian. Andi tersenyum, mata berkaca. Kamu adalah warisanku yang sebenarnya. Hidup berlanjut dengan sederhana tapi penuh makna, makan malam bersama, tawa kecil, dan mimpi baru. Keluarga tak sepenuhnya menerima, tapi Andi tak lagi butuh persetujuan mereka untuk bahagia. Dia telah tumbuh dari pemuda ketakutan menjadi pria yang berdiri teguh pada dirinya sendiri.
Di akhir perjalanan panjang ini, Andi sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri saat melihat Otto ayah. Apakah semua ini layak? Jawabannya selalu ya. Karena di tengah Indonesia yang keras, dia menemukan kebebasan sejati. Dan saat angin malam berhembus, dia tahu pilihan itu benar. Benarkah harta warisan lebih berharga daripada kebahagiaan dan cinta sejati seorang anak? Benar atau salah?